Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Urinta. Pada video kali ini kita akan membahas permasalahan transportasi, fasilitas-fasilitas pejalan kaki, dan jalur hijau di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Transportasi. Pembangunan yang pesat membuat aspek transportasi menjadi penting. Transportasi telah menjadi salah satu kepentingan publik. Peran transportasi begitu besar terhadap ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu penting bagi sebuah kota untuk memiliki sarana transportasi yang baik dan memadai. Kota Bau-Bau merupakan salah satu kota dengan kondisi transportasi yang kurang memadai. Di Kota Bau-Bau, masyarakat dominan menggunakan transportasi pribadi dibandingkan dengan angkutan umum dan berjalan kaki. Hal inilah yang mengakibatkan meningkatnya kemacetan dan semakin buruknya kondisi udara sekitar. Jalur pejalan kaki atau trotoar. Berjalan kaki merupakan salah satu moda transportasi yang murah, mudah, dan sehat. Tidak hanya itu, berjalan kaki juga mengurangi kemacetan. Trotoar merupakan elemen penting dalam hal ini, sebab trotoar adalah hak bagi setiap pejalan kaki. Di Kota Bau-Bau, keberadaan trotoar yang memadai jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jalan yang ada. Permasalahan juga bertambah dengan banyaknya trotoar yang dialihfungsikan sebagai tempat parkir kendaraan dan tempat berdagang pedagang kaki lima. Sebagai salah satu contoh seperti yang terlihat pada Jalan R.A. Kartini yang merupakan daerah pusat perdagangan di Kota Bau-Bau sekalipun belum menjamin dengan baik trotoar bagi pejalan kaki. Kurangnya sarana tersebut mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor sebagai moda transportasi. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar jalan menambah kepadatan di daerah ini. Dampaknya adalah terjadi kemacetan lalu lintas yang tidak dapat dicegah di daerah ini. Sistem penyeberangan. Sistem penyeberangan adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau menyeberang jalan tol dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik. Foto-foto ini adalah foto Jalan R.A. Kartini yang menunjukkan bahwa salah satu jalan yang menjadi pusat perdagangan di Kota Bau-Bau sekalipun belum memberikan akses penyeberangan yang layak kepada pejalan kaki. Meski begitu, di beberapa daerah seperti Jalan Beto Ambari, sistem penyeberangan disediakan dengan baik dan layak untuk digunakan. Jalur sepeda. Jalur sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas pengguna sepeda. Dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Di daerah Kota Bau-Bau sendiri, jalur yang direncanakan secara khusus untuk penggunaan sepeda masih belum ada. Daerah Jalan Beto Ambari dibuat dengan adanya sebuah jalur khusus yang terletak antara trotoar dan jalan. Namun meski begitu tidak pernah disebut secara spesifik bahwa jalur ini adalah jalur sepeda. Selain itu, jalur ini biasanya digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Parkir. Area parkir sangat penting dalam suatu kawasan, sebab tanpa adanya area parkir yang jelas, masyarakat menjadi liar dan memarkirkan kendaraannya sembarangan. Hal ini harus dicegah sebab dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Gambar di atas menunjukkan area parkir di kawasan Pantai Kamali. Parkiran ini dimaksudkan untuk menampung kendaraan pengunjung wisata yang ingin berkunjung ke Pantai Kamali. Area luas yang dipersiapkan menjadikan tempat parkir ini efektif dalam mencegah kemacetan sekaligus memperindah kawasan. Jalur hijau. Jalur hijau adalah daerah, tempat atau lapangan yang dijadikan rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota. Tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya. Untuk kawasan pusat Kota Bau-Bau, area yang direncanakan sebagai jalur hijau terletak di Jalan Balai Kota. Sebagaimana pengertian jalur hijau, area ini direncanakan sebagai perindang yang berfungsi menjadi penyegar hawa dalam Kota Bau-Bau. Lokasinya yang dekat dengan pelabuhan menjadikan lokasi ini efektif sebagai jalur hijau. Secara umum, jalur hijau di kawasan Kota Bau-Bau masih tergolong sedikit dibandingkan luasnya kawasan permukiman dan pertokoan. Hal ini harus menjadi salah satu pusat perhatian, sebab kelak jika perencanaan jalur hijau disepelekan, akan mengakibatkan buruknya kualitas udara dari sebuah kota. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kota-kota maju di Indonesia maupun dunia yang memiliki kualitas udara yang buruk. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan yang bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.